suara mereka atau yang diuntungkan ya Anies Baswedan dan Muhaimin. Makanya saya meyakini Anies Baswedan itu akan dapat limpahan suara yang besar pada waktunya nanti. Itu hanya dari satu segmen saja. Jumpa lagi dengan Kerajaan TV. Jadi tadi ada beberapa obrolan, yaitu berkaitan dengan koalisi Indonesia Maju, yaitu koalisi Prabowo Gibran, dan bagaimana hubungannya dengan koalisi Amin, Anies Baswedan, Muhaimin. Jadi sebenarnya koalisi yang sekarang ini gabung dengan koalisi Indonesia Maju atau koalisi Prabowo Gibran itu kan ada beberapa asumsi, ada beberapa alasan. Pertama, seperti kayak Demokrat, itu karena mundur dari koalisi Anies ketika AHY tidak dijadikan wakil presiden. Artinya apa? Demokrat itu bukan sejak awal memang betul-betul mendukung Prabowo, tapi ada kepentingan AHY yang kemudian tidak diakomodasi di koalisinya Anies sehingga menyeberang ke sana. Kenapa kemudian tidak ke PDIP? Karena hal itu ada beberapa resistensi yang tidak mungkin sehingga SBY atau Demokrat itu menjatuhkan pilihan koalisinya ke Ganjar atau ke PDIP. Terus ada PAN. PAN itu sebetulnya sejak awal itu kan awal-awal proses opini isu-isu Pilpres itu kan dekat dengan Anies, tapi kemudian bergesernya waktu akhirnya merapat ke Prabowo. Kenapa? Karena itu bukan murni hati nurani PAN untuk ikut di Prabowo, tapi karena ada tekanan-tekanan yang kemudian memaksa ketum PAN itu Zulkifli Hasan mau tidak mau dipaksa kawin dengan ikut dengan Prabowo. Begitu juga dengan Golkar. Golkar itu juga bukan sepenuhnya ke Prabowo, apalagi ke Prabowo Gibran. Bukan. Tapi kawin paksa. Coba kita urai. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga lihat Airlangga itu diperiksa Kejaksaan Agung. Kenapa? Setelah ketemu dengan Anies Baswedan. Sehingga penggunaan hukum untuk politik itu betul-betul dilakukan oleh kekuasaan saat ini. Nah, mungkin satu hal itu bikin nyali Airlangga ciut. Belum lagi kemudian ada ancaman Munaslup. Sampai Luhut sudah menyatakan siap untuk memimpin Golkar. Artinya mau ada kudeta. Munaslup itu kan dalam kondisi tertentu kan bahasa lain dari kudeta. Nah, dari sini saja bisa kita baca sebetulnya orang yang bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran ini adalah bukan sepenuh hati, bukan pilihan yang rasional, tapi pilihan yang terpaksa. Rata-rata mereka itu dekat ke Anies. Nah, saya beberapa hari yang lalu ngobrol-ngobrol dengan fungsionaris salah satu partai yang berkoalisi di Prabowo Gibran, pengurus DPP. Dia menyatakan bahwa sebenarnya partainya itu ya hanya hura-hura aja, ria-rio aja, tidak serius. Ketika mereka mendeklarasikan, itu sebetulnya ya hanya permainan lip service saja. Karena tidak sepenuh hati dan tidak diikuti oleh konsolidasi yang serius betul-betul untuk memenangkan Prabowo. Saya yakin nanti Demokrat juga seperti itu. SBY ini bukan orang yang bodoh yang kemudian harus memilih Prabowo Gibran. Kalau sekarang dia pada posisi di situ itu terpaksa saja. Malah ada teman saya
merupakan salah satu pengurus DPP itu bilang, jangan-jangan SBY punya skenario lain pada titik tertentu akan melemahkan Prabowo Gibran. Itu yang ditakuti. Nah, oleh sebab itu, saya gak yakin hasil-hasil survei saat ini melihat soliditas partai pendukung maupun soliditas elektoral yang ada. Karena dimungkinkan justru itu adalah kamuflase semata. Nah, kalau itu terjadi ketidaksoliditasan di dalam koalisi Prabowo Gibran, sebetulnya irisan elektoralnya itu kemana? Ke Anies Baswedan. Secara kultural, misalnya PAN, kita baca PAN, secara kultural maupun emosional, para pendukung PAN ini ya sebetulnya adalah irisannya ke Anies Baswedan. Golkar ini nggak mungkin ke Ganjar, mungkin ada 1-2 itu biasa, tapi irisan terbesarnya adalah ke Anies Baswedan. Kalau toh sekarang ke Prabowo, itu ada persoalan-persoalan tadi yang saya katakan tadi, hanya pragmatis saja. PAN, kita harus ingat, calon selain PAN itu punya hubungan emosional dengan Anies di basis bawahnya, PAN itu kan sebetulnya sudah menyodorkan Erik, tapi faktanya kan tidak diterima, malah digunting oleh Jokowi melalui Gibran itu sendiri. Nah, ini yang kemudian nanti dalam proses pemilu, proses kampanye, proses pemilihan, saya yakin tidak ada yang serius untuk mendukung Prabowo Gibran. Mereka pasti akan ngurusi calon legislatifnya masing-masing. Nah, ketika posisi itu terjadi, maka suara mereka atau yang diuntungkan ya Anies Baswedan dan Muhaimin. Makanya saya meyakini Anies Baswedan itu akan dapat limpahan suara yang besar pada waktunya nanti. Itu hanya dari satu segmen saja.